Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Saat ini telah digegerkan dengan sholawat Tohal Yamani, yaitu Salatullah ala Tohal Yamani, Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Antara yang memprotes dan antara yang membela, sebagaimana yang terjadi di video ini. Bagaimana tanggapan Kiai tentang kebenarannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga sholawat takzim Allah dumateng Toha Kanjeng Nabi. Kok Al-Yamani, kok gak Al-Makki? Sampeyan pikir niku. Mulai biyen mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil ndi di Taurat kabeh keterangan Kanjeng Nabi teko Mekah. Hijratan Madinah. Lagi kok ono salatullah ala Toha Al-Yamani. Nabi Muhammad SAW orang Yaman. Dalam sebuah qasidahnya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi menyatakan, Salatullahi ala Toha Al-Yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Yang artinya, semoga rahmat dari Allah senantiasa tercurah kepada Nabi Toha yang berasal dari Yaman, sang pemberi syafaat bagi seluruh makhluk kelak di hari kiamat. Beberapa orang mempermasalahkan potongan bait syair berikut ini, karena Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah lahir di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yaman. Lalu, kenapa beliau dinisbatkan kepada Yaman? Nabi dinisbatkan ke Yaman sebelum kita menuduh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi melakukan pembodohan publik atau melakukan kepalsuan dalam penisbatan ini. Ada baiknya kita simak hadis berikut ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Al-Imam Tabarani dan beberapa imam yang lainnya, yang oleh Al-Imam Al-Haythami dalam kitab beliau Majma'uz Zawaid dianggap sebagai hadis yang memiliki perawi yang sikah. Disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ana yamanin wa hadramaut khairun min Banil Haris wala ubali an yahlika ala hayyani kilahuma wala kaila wala malika illallah." Ya, artinya, aku adalah orang Yaman dan Hadramaut adalah lebih baik dari Bani Haris. Namun aku tidak peduli jika dua hal ini binasa. Tidak perlu ada pembicaraan sebab tiada kekuasaan kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sampeyan mikir nggih, kalau ono selawatan sing sampe sak mangke kula niki mikir. Iki opo iki ngono? Salatullah ala Toha Al-Yamani safi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Muga-muga sholawat takzim Allah dumateng Toha Kanjeng Nabi. Kok Al-Yamani, kok gak Al-Makki? Sampeyan pikir niku. Mulai biyen mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil ndi di Taurat kabeh keterangan Kanjeng Nabi teko Mekah. Hijratan Madinah. Lagi kono salatullah ala Toha Al-Yamani. Sing bener kan? Lho sampean kok kayak paham apa ya apa? Wah iki viral mana kan arah-arah iku ya. Loh, kok kiai meneng ya apa ya? Makanya jenengan lak melok kelakoni wong kuno, manakipan, istighosan, tibaan, barzanjian, burdan, selawat badan. Niku pun top markotop niku. Kita sering mendengar sholawat yang isinya Salatullahi ala Toha Al-Yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah, yang artinya salatullah, semoga salawat dari Allah SWT ala Toha kepada Nabi Toha, maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Yamani, yaitu dari bangsa Yaman, syafi'il khalqi, yang akan memberikan syafaat kepada seluruh makhluk fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Ini satu syair yang sering kita dengarkan. Namun zaman sekarang ada beberapa orang yang tidak paham, tidak mengerti, apalagi di dalam hatinya itu ada kebencian terhadap negeri Yaman. Maka dia mengatakan, kenapa Nabi Muhammad diklaim sebagai orang Yaman? Padahal kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu lahirnya di Mekah, mauliduhu di Mekah, hijrahnya ke Madinah, hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bi Syam, sedangkan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Tidak ada kalimat Yaman sama sekali. Itu klaim dari orang-orang yang benci terhadap negeri Yaman. Perlu diketahui, ini adalah orang-orang yang tidak pernah belajar sejarah, tidak pernah belajar bagaimana suatu negara ini terbangun, ya. Qala Al-Madaini, berkata Imam Al-Madaini, Tihama minal Yaman wa Makkah min Tihama. Menurut Imam Al-Madaini bahwasanya Tihama itu
minal Yaman. Bahwasanya suatu wilayah namanya Tihama itu dari wilayah besar yang namanya Yaman. Sedangkan Mekah itu dari wilayah Tihama. Wahaka Abu Ubaid Imamul Maghrib. Diriwayatkan oleh Imam Abu Ubaid. Fidzalika tentang hal ini akwalan, beberapa pendapat. Ahaduha, salah satunya adalah annahu arada bidzalika Makkah. Apa yang dimaksudkan dengan al-Yamani itu adalah Makkah. Fa innahu yuqalu, karena disebutkan inna Makkah, sesungguhnya Makkah itu min Tihama, dari negeri Tihama. Wa Tihama, sedangkan wilayah Tihama itu min ardil Yaman, dari negeri Yaman. Analognya seperti begini. Kalau saya ini lahir di Malang, maka sangat layak dikatakan Lutfi Al-Malanji, gitu ya. Sedangkan Malang ini dari Pulau Jawa, maka sah saja kalau saya diberi julukan Lutfi Al-Jawi. Dan Pulau Jawa ini adalah dari negara Indonesia. Maka sah-sah saja kalau saya dikatakan Lutfi Al-Indonesia. Maka sah saja kalau kita katakan Nabi Muhammad itu adalah Al-Makki, karena beliau lahir di Mekah. Atau juga beliau dikatakan At-Tihami, karena wilayah Makkah itu termasuk wilayah dari Tihama, maka sah kalau Nabi Muhammad dikatakan At-Tihami. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat patut dikatakan Al-Yamani. Kenapa? Karena baik Makkah maupun Tihama termasuk min ardil Yaman. Begitulah. Mestinya seorang itu memahami dari suatu kalimat harus lebih meluas lagi, bukan karena rasa dengki, rasa iri, rasa tidak senang terhadap Yaman, kemudian mengatakan ada apa Nabi Muhammad ini diklaim sebagai orang Yaman. Ini jelas ilmu kurang memadai untuk menyatakan seperti itu. Maka sah-sah saja kalau Nabi Muhammad SAW disebutkan sebagai seorang Nabi yang Yamani, karena secara geografis beliau berada di ardil Yaman. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjelaskan tentang salawat, salatullah ala Tahal Yamani Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Maka kami urut dari atas, mulai Nabi Ibrahim yang mengawini Siti Hajar alaihi wassalam, dan Nabi Ismail dari 3 istrinya alaihissalam. Nabi Ibrahim dilahirkan dan dibesarkan di Ur-Kasdim yang terletak di wilayah Mesopotamia kuno, sekarang bagian dari Irak Selatan. Lalu beliau pindah ke negeri Kan'an, Palestina. Beliau kawin dengan Siti Hajar, putri dari negeri Mesir. Lahirlah Nabi Ismail alaihi salam, yang mana beliau dengan ibundanya berada di Mekah. Melalui ahli sejarah dari sejarawan Islam, sejarawan Yahudi, sejarawan Kristen, dengan catatan Ibrani dan Arabi, Nabi Ismail menikahi 3 wanita. Yang pertama Miribah atau Hubai, putri dari negeri Mesir, dikaruniai 4 putra dan 2 putri, diantaranya Nabit dan Kaidar, yang kelak akan melahirkan orang terhebat dan termulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari istri yang kedua adalah Mansyus, putri dari negeri Kan'an. Dan istri yang ketiga adalah As-Sayyidah binti Mudad bin Amr al-Jurhumi. Dari keduanya ini punya putra 8, di antaranya Kidma dan Duma. Yang perlu digarisbawahi adalah Nabi Ismail yang menurunkan bangsa Arab yang turun kepada baginda Nabi dari istrinya yang berbangsa Mesir, dari ibunya yang juga berbangsa Mesir. Ini data dari paduan sejarah Islam, Yahudi dan Nasrani, sejarawan kuno Arab dan Israel kuno dalam Taurat, Torah, dan Injil, Bible, dan sejarawan Islam. Bisa dicek di kitab Al-Akhbar Al-Kuwaitiyah dan Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qabla al-Islam. Terus, di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Daerah Tihamah adalah merupakan suatu daerah di Jazirah Arabia yang terbentang di sepanjang pesisir Laut Merah, mulai dari Teluk Aqabah sampai Teluk Aden. Di masa Nabi, Tihamah meliputi daerah Hijaz saja. Kalau melihat tempo dulu, sepanjang sejarah, bagian Tihamah yang masuk pada negeri Yaman adalah bagian Tihamah Selatan, yaitu Tihamah Asir. Sedangkan bagian Tihamah Utara masuk pada negeri Hijaz yang meliputi negeri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Mekah dan Yathrib Madinah. Juga masuk bagian Yanbu, Al-Qunfudah, dan Jeddah. Jadi kalau yang dimaksud Yaman adalah negara, maka Nabi Muhammad SAW sama sekali bukan bagian dari Yaman. Jadi Nabi tidak boleh digelari Muhammad al-Yamani, tidak bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dimaksud adalah negeri Yaman. Sekali lagi, jika Yaman adalah al-Yamani merupakan sebuah negara, maka Kanjeng Nabi Muhammad bukan bagian dari negeri Yaman. Lalu yang dikatakan oleh Allamah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Madaini mengatakan bahwa Tihamah minal Yaman wa Mekkah min Tihamah. Kalau diteruskan, walaysa Mekkah minal Yaman li'anna ba'du Tihamah minal Hijaz wa ba'duha minal Asir ay minal Yaman. Begitu. Kalau contoh gamblangnya, Malaysia dan Indonesia adalah bagian dari Nusantara. Tapi tidak boleh dikatakan Jawa bagian dari Malaysia. Tidak boleh itu. Tidak bisa. Walaupun boleh dikatakan Jawa bagian dari Nusantara. Artinya Nusantara itu ada bagian Malaysia, ada bagian Indonesia. Orang Jawa boleh dikatakan orang Nusantara. Orang Malaysia juga bisa mengatakan orang Nusantara. Tapi orang Indonesia tidak boleh mengatakan bangsa Malaysia. Dan bangsa Malaysia tidak boleh mengatakan bangsa Indonesia. Juga sama dengan Tihamah. Mekah itu bagian dari Tihamah. Yaman bagian dari Tihamah. Namun tidak boleh dikatakan Mekah itu adalah bagian dari Yaman, tak boleh begitu. Walaupun sama-sama bagian dari Tihamah, sama halnya dengan Indonesia bagian dari Nusantara, Malaysia bagian dari Nusantara. Tapi Jawa, orang Jawa tidak boleh dikatakan Jawa al-Malaysia, tidak boleh. Mekah dikatakan al-Yamani, tidak boleh. Walaupun sama-sama Tihamah. Bisa dipaham seperti ini. Kalau dimaksud itu negara. Tapi kalau dimaksud Mekah dan Madinah itu adalah istilah lain dari Yamani, ya jadi boleh-boleh saja nanti. Kalau istilah Mekah dan Madinah itu diistilahkan Yaman oleh baginda Nabi di Tabuk umpamanya. Di sebelah Yaman, di sebelah kanannya baginda Nabi, di sebelah Tabuk. Begitu saudaraku. Jadi intinya, mohon maaf Kiai Haji Basri Alwi ini salah dan tidak paham sejarah sesungguhnya. Bukan yang tidak paham itu yang lain. Oleh sebab itu, Muhibbin itu harus banyak belajar. Begitu. Yang kami maksud adalah putra beliau, bukan beliau. Yaitu Kiai Lutfi Basri Alwi. Ya, begitu. Juga ini ditanggapi oleh Kiai Ajir Ubaidillah. Keduanya ini enggak teliti di dalam masalah sejarah. Maka harus penelitian itu perlu. Penelitian itu perlu. Harus peka dalam meneliti. Begitu. Jadi kesimpulannya salatullah ala tahal Yamani ini, kalau yang dimaksud al-Yamani adalah negara, jadi Kanjeng Nabi bagian dari bangsa negara Yaman, salah. Salah total itu. Begitu. Karena keterangan-keterangan yang disebutkan di atas tadi. Terus berarti kalau dimaksud negara, Kiai Haji Lutfi Basri Alwi, juga Kiai Ajir Ubaidillah, bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi keliru di dalam menembangkan syair salatullah ala tahal Yamani ini. Kalau dimaksud Al-Yamani adalah negara. Kalau yang dimaksud Al-Yamani ya nama lain dari Mekah Madinah lah. Min jihati Tabuk umpama.
ya tak jadi masalah. Nanti begitu, Al-Yamani bukan negara, maksudnya bukan negara Yaman, tapi istilah nama lain dari Mekah dan Madinah. Begitu.